Orang yang merenung firman, memperkatakan firman, maka apa yang dikerjakannya, dia jadi bijaksana, mengurangi try and error, dan yang kedua, cenderung berhasil, dan yang ketiga, cenderung beruntung. Berarti orang gak pernah merenung, gak akan bijaksana dalam keputusannya, dalam tindakannya, kurang berhasil dan kurang beruntung. Nah, untuk kasih makan roh, nyamakan pikiran kita, yang kita perlu lakukan adalah meditasi dengan cara yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang sampai iman bangkit. Kalau iman belum bangkit, yang kita lakukan dengerin terus. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Saya bersyukur dengan Bapak Ibu yang rutin dan rajin, konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Sabtu Minggu dan juga di daily devotion setiap hari. Karena ini bukan buang waktu, tapi ini sedang membangun iman kita bertumbuh. Iman yang mendatangkan mujizat, iman yang mendatangkan terobosan. Yang kedua, salah satu cara untuk meditasi firman Tuhan yaitu dengan membaca firman berulang-ulang. Sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, jangan cuman baca dalam hati, tapi bersuara. Karena waktu bersuara, telinga dengar, kemudian masuk dalam hati, iman bangkit. Makanya orang yang membaca bersuara itu gak mudah ngantuk. Orang yang membaca bersuara itu lebih kuat mengingat. Kalau saya pergi ke Israel, saya perhatikan di tembok ratapan, orang-orang Yahudi itu kalau baca Taurat, dia ucapkan, dia coba peragakan, sehingga akhirnya bisa meresap. Dan ini yang membuat mereka akhirnya mengingat firman Tuhan begitu dalam. Berikut yang ketiga, bagaimana cara mengasih makan roh, meditasi firman, itu dengan mempelajari firman Tuhan berulang-ulang. Sampai mendapatkan pelajaran 2 atau 3 poin. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan cuma skim reading. Jangan cuma target 4 pasal, 5 pasal, banyaknya ayat yang kita baca. Tapi kita bisa dapatkan pelajaran. Paling tidak kita 1 ayat, 1 perikop, 1 pasal, atau berapa pasal. Tapi kita dapatkan pelajaran berharga. Kita betul-betul makan berkualitas. Yang berikutnya bagaimana untuk kita bisa kasih makan roh, yaitu dengan menghafal firman berulang-ulang. Cara menghafal firman berulang gampang, yaitu dengan melakukan. Mungkin kita gak hafal Mazmur 23, tapi waktu kita nyanyi Mazmur 23, seperti rusa merindukan air, kita gak lupa. Yang kelima, cara kasih makan roh, yaitu dengan meditasi, merenungkan firman, memikirkan, merencanakan dalam pikiran, menggambarkan. Ketika kita melakukan, yaitu mendengar firman Tuhan berulang-ulang, membaca firman Tuhan berulang, mempelajari firman Tuhan berulang, menghafal firman Tuhan berulang, meditasi berulang-ulang, maka ini yang terjadi. Perhatikan gambar ini, di mana sebelum kita baca buku, pikiran kita gelap, mata kita gelap. Tapi waktu kita baca buku, maka buku tersebut menerangi pikiran kita, menerangi mata kita, dan kita kata selesai merenung dan membaca, maka yang terjadi mata kita terang dan menerangi langkah-langkah kita. Kenapa langkah-langkah kita gelap? Kenapa keputusan kita gelap? Kenapa masa depan kita gelap? Karena mata kita nggak diterangi. Kita perlu untuk menerangi mata kita, pikiran kita, dan kebenaran. Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti kalau baca itu harus diperkatakan. Tetapi renungkanlah. Kata renungkan nanti meditasi, menggambarkan, menggagukan. Siang dan malam, artinya konsisten, berulang-ulang. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bisa melihat di sini. Orang yang merenung firman, memperkatakan firman, maka apa yang dikerjakannya, dia jadi bijaksana, mengurangi try and error, dan yang kedua, cenderung berhasil, dan yang ketiga, cenderung beruntung. Berarti orang gak pernah merenung, gak akan bijaksana dalam keputusannya, dalam tindakannya, kurang berhasil dan kurang beruntung. Yang luar biasa Daud telah menyimpulkan dalam kehidupannya, Mazmur 19 ke 97 sampai 100. Orang yang suka merenung firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Wow. Dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Yang ketiga, dia lebih mengerti dari orang yang lebih tua. Orang kalau suka merenung firman, sudut pandangnya lebih bijak dari musuh-musuhnya. Lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya. Bahkan lebih mengerti daripada orang-orang yang lebih tua. Karena orang yang suka merenung firman Tuhan, SQ-nya naik, berkembang, spiritual intelligence-nya berkembang.
Dan ketika spiritual intelligence berkembang, maka IQ, intelligent quotient, dan EQ, emotion quotient, ikut berkembang. IQ mengembangkan otak kiri, EQ mengembangkan otak kanan, IQ mengembangkan karisma, EQ mengembangkan karakter. Ketika kita suka merenung firman Tuhan, maka IQ kita naik, karisma kita naik, karakter kita naik. Karisma mengantar kita ke puncak, karakter mempertahankan kita di puncak. Itu sebabnya orang-orang suka merenung firman. Perhatikan seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Salomo. Dia melebihi kebijakannya, pengertiannya daripada orang-orang di zamannya. Inilah membuat mereka mengalami terobosan dalam kesulitan, dalam pergumulan yang mereka hadapi.